Kita hari ini akan bicara tentang siang tadi sampai ke PPI. Jadi kalau Bapak Ibu nanti sudah ketemu profil, kita akan membuat PI yang endingnya ada modifikasi kurikulumnya. Nanti rapotnya, pokoknya semuanya nanti kita bahas ya. Boleh dibantu Ibu next? Biar cepat. Nah, terkait dengan inklusi masih ada di pasal 31 pendapat pendidikan. Kecuali yang matanya bisa lihat. Nggak ada ya. Maka di Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 ya, Undang nomor 20. Pendidikan yang sudah mengatur tentang warga negara yang memiliki. Oke, jadi sudah include di situ. Sehingga Bapak Ibu perwal ketika dibuka apa? PP, DB, jalur berapa persen? Berapa persen Bapak Ibu? Ayo sini siapa yang biasa PPDB? Berapa persen? Setiap tahun pasti harus ada 2%. Artinya nggak boleh. Dan di situ tidak punya braille. Yang bisa bahasa isyarat. Jadi sekali lagi kita masih diserang pada sisi kita nggak siap. Bu Bapak Ibu, saya ajak bicara dari hati ke hati. Jumlah PDB kan tiap tahun. Malah kalau memang harus mereka bersekolah di desa, jumlah SLB di Kota Depok yang negeri ada berapa? Satu di Citayam, di daerah Citayam. Hanya satu, bayangkan Bapak Ibu. Disuruh ke SLB bagaimana? Ngekos saya di situ ya. Sekarang kemampuan atau kapasitas itu dari SLB apakah kuat? Bayangkan satu sekolah bisa menghasilkan berapa Bu? Ada berapa dimasukkan ke SLB? Apakah muat dari tampungnya? Saya juga pernah ngobrol dengan tim penyusun akomodasi yang layak IEL ya dari kementerian. Mereka bilang kita pernah digeruduk Bu. Penyandang disabilitasnya dan concern terhadap disabilitas. Kasihan. Kenapa harus mempertahankan keegoisan bahwa yang boleh bersekolah adalah anak-anak yang normal saja? Sehingga ini harus dipikirkan. Pertanyaan berikutnya, tahun 2045, nah katanya Indonesia apa? Terus anak-anak ini ke bawah nggak yang inklusif? Kalau kemarin mah bahasanya taruh di Nusa Kambangan Bu, waduh sadis banget ya. Ikut mereka masuk. Artinya tidak ada pilihan bahwa negara harus concern dengan ini. Oke, kalau memang dari pusatnya sudah demikian serius, terus Depok harus actionnya apa? Bapak Ibu tidak mungkin, maksudnya gini, bisa jadi apa yang kita lakukan di sini diikutkan juga oleh negara, oleh daerah-daerah yang lain. Tidak akan sama, benar ya? Belum tentu mereka mau sama. Tapi bukan hal yang tidak mungkin mereka juga bisa mengikuti hal-hal positif yang sudah kita lakukan. Oke, jadi dengan berdasarkan ini sekolah model yang kita laksanakan sampai di tahun ini, ayo Bapak Ibu terus kita tingkatkan. Next boleh Bu? Oke, Bapak Ibu ini sebenarnya bukan sekolah rujukan itu, maksud sekolah model itu jadi anak inklusi yang ada di daerah Pancoran Mas. Udah masukin nggak sampai saja. Bukan itu, karena kewajiban menerima anak inklusi semua sekolah. Bukan dari SMP 2 Exodus yang inklusinya dimasukkan ke sini. Bukan itu. Tapi yang kami namakan sekolah model, tujuannya adalah menjadi percontohan untuk sekolah sekitar tentang layanan pendidikan inklusi. Jadi kalau nanti SMP 2, Bapak Ibu sudah harus bisa menjawabnya. Bukan cuma nanya berapa jumlah pendidikannya, 20. Oh ya udah, makasih. Nggak itu. Tapi bagaimana siap tadi kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Oke, yang kedua, menjadi sekolah yang mandiri dalam penyelenggaraan layanan pendidikan inklusif. Tidak usah forever pendampingannya, tapi ayo Bapak Ibu mandiri. Jadi hari ini mudah-mudahan ilmu yang kita bekali itu menjadi bekal yang sangat panjang buat Bapak Ibu untuk menjadi sekolah mandiri. Dan yang terakhir, menjadi laboratorium Bapak Ibu. Pengembangan layanan inklusi ini terus berkembang. Hari ini kita bicaranya di sini,
bisa jadi nanti akan ada ilmu-ilmu baru. Dan kita berharap sebagai sekolah model yang kita persiapkan itu menjadi pusat pengembangannya. Oke ya, jadi ini 3 poin yang menjadi tujuan. Next, targetnya iklim inklusivitas ada, guru bisa memberikan layanan pendidikan, serta peserta didik yang diberikan intervensi sesuai dengan kebutuhannya. Nah, apa sih, gimana sih caranya? Oke, nanti saya rasa sebenarnya itu sudah Bapak Ibu lakukan di sini. Hanya kita memberi penguatan kembali saja ya. Bapak Ibu, tambahannya 5 yang terbaru di tahun ini, makanya Bapak Ibu mohon maaf tergeser tidak kebagian dana. Nah, karena ada 5 sekolah baru yang kami biayai untuk melaksanakan TOT seperti ini. Seperti SMP 5, 6, 8, 9, 5, 6, 9, 10, dan 13. Sekolah barunya. Ya. Oke, next. Nah, Bapak Ibu kan mulai dari tahun 2015 sampai 2014 tuh ya. Awalnya kan bermitra dengan Raja Wali ya. Dulu betul. Kemudian tahun 2023 kita mencoba menggandeng partner baru, mitra baru, yaitu ini yang menjadi kita berbeda dengan sekolah atau daerah-daerah yang lain adalah sistematik yang kita gunakan dalam proses pendampingan yang tidak forever. Jadi kita 2 tahun dampingi. Apa isinya? Emang anaknya Bu Vivi, udah ada ketemu aja makannya dari diem nanti. Bukan itu Bapak Ibu. Jadi akan melakukan identifikasi, assessment, dan profil. Oke, tahun 2025 harusnya adalah tahun persiapan pembebasan sekolah lain terkait layanan pendidikan inklusif dan tidak dibiayai sepenuhnya oleh APBD Kota Depok. Nah, yang penting ya Bapak Ibu ya. Next Bu, next lagi. Nah, ini pertahankan untuk DPA-nya dari bidangnya Bapak Ibu. Ada workshop yang berhasil kita pertahankan untuk 3 sekolah yang lama ya, SMP 8, 18, dan 19. Itu kurang lebih hanya 4 kegiatan. Yang pertama workshop penguatan kebijakan inklusif. Pernah ya waktu itu kita undang sekali Bu Vivi yang ada atau Elin waktu di dinas. Pernah pertama kali kita ketemu. Itu program penguatan kebijakan inklusif yang sama Pak Abah, ada Pak Kabit juga. Apa Pak Margi saya lupa. Bukan yang di ruang Pak Bu Reza. Bu Riza kayaknya. Iya. Bu Riza. Kemudian ini ada workshop yang hari ini kita lakukan sebanyak 60 orang. Memang DPA-nya bunyinya begitu Bapak Ibu, tidak disebutkan. DPA-nya hanya mencantumkan snack dan makan siang. Jadi Bapak Ibu alhamdulillah dapat snack dan makan siang kemarin, dan alhamdulillah lolos tahun ini. Nggak tahu tahun depan, mudah-mudahan masih ada. Amin. GPK Bapak Ibu, tahun lalu kan ada GPK, terus kan banyak yang ngomong, ayo Bu, GPK-nya kan paling nggak dibiayai dong sama dinas. Bisa lah, dan kita harus membuat laporan tarik dari bulan Januari. Wih, keren. Semuanya bohong. Nanti kita bahas di akhir ya. Actionnya, Bu, itu uangnya boleh nggak kita makannya rame-rame? Oke, next Bu. Ini next, ini buat yang mereka baru-baru lagi. Oke, hari ini kita kembali merecharge tentang bagaimana memahami karakter peserta didik, kemudian CAPDI, praktek penyusunan profil dan menyusun pendampingan materi. Bapak Ibu, inilah yang kita bisa deklarasikan sebagai bentuk model sekolah inklusi yang secara sistematik. Jadi seperti kurikulum, nggak akan Bapak Ibu langsung bisa menyusun PPI kalau nggak tahu bagaimana caranya melakukan identifikasi. Jadi itu kemarin yang bahan yang kita gulirkan, kita bunyikan, kita gaungkan. Depok tuh gimana sih? Timor Leste datang ke sini, pengen belajar. Saya sampaikan, oh iya kita sekolah model, nggak terus-terusan didampingin, dimanjain, enggak. Mereka kita kasih ilmunya, ini kurikulumnya. Targetnya apa? Intervensi sesuai dengan kebutuhan. Endingnya kan itu goalnya. TUT Bapak Ibu. Mengenal sekolah. Next lagi. Tadi sebenarnya boleh nggak Bu isinya 5 tim GBK? Boleh. Tapi yang biasakan silakan 3 karena yang berbiaya. Terus Bapak Ibu nggak ngomongin GBK sama dengan BK loh. Bukan berarti sama-sama kak belakangnya. Harusnya GPK ini adalah yang kita persiapkan. Tahun lalu Bapak Ibu masih datang terapis datang ke sini ya? Ya.
dikasih tahu dong, diajarin caranya bagaimana menangani anak-anak. Misalnya tantrum, tadinya kita ikut aja bu, biar nggak tantrum lagi. Atau harusnya demikian. tahun itu gunakan ilmu itu sebaik-baiknya Bapak Ibu, sehingga para GPK ini dapat ilmunya tahu. Jadi kalau ada guru yang lain lihat anak tantrum bawaannya pengen dimasukin ke kamar mandi, GPK udah tahu. Ya, bukan. Jangan di kamar mandi. Di lantai 3 misalnya. Terima kasih. Salam. Bukan begitu caranya. Nah, ini yang sikap GPK. GPK adalah orang yang kita coba latih, ya, kita berikan ilmu Pada hari agar mereka bisa menjadi pusat bertanya Rabu kepada semuanya. April 2000. Bukan diserahkan. Bukan bedanya ya. Terima kasih. Salam Bukan yang pendidikan. itu GPK misalnya. Dan ini anaknya pemargi aja. Bukan tuh. Dia tantrum, tapi kemudian saya begini gimana kira-kira tadi Pak? Oh iya Bu, udah betul lah itu. Ya, terus kayaknya ibunya perlu latihan lagi untuk terapi behave. GPK perannya, karena kita sekarang sudah tidak ada lagi tim terapis yang dibiayai oleh dinas untuk hadir ke sini Bapak Ibu.